Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan kisi-kisi mekanisme pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024. Disampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI gaji 600.000 masuk kategori ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya ini membuat kita penasaran. Ingin tahu kira-kira bagaimana sebenarnya kisi-kisi mekanisme pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024, dan ini ada satu penjelasan dari Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu, kita masuk pada informasinya. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, telah memberikan sinyal terkait mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 ini memang tengah menjadi perbincangan hangat di dunia tenaga kerja negeri. Ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang yang digadang-gadang, bahkan yang tersirat terus di hati masyarakat, apalagi para honorer, bahwa untuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024 itu, yaitu diangkat cuma-cuma tanpa syarat, tanpa melalui tahapan tes. Jadi suatu hal yang wajar kalau hal tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Pemerintah, kemudian Menteri Penanggulangan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah merampungkan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang akan mengatur terkait mekanisme pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sekarang ditambah lagi saat ini beredar kabar bahwa kuota fresh graduate menjadi P3K lebih besar dari tenaga honorer. Nah, tentunya ini benar apa tidak, kita berpatokan pada apa yang terjadi nantinya pada rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2024, tahun depan. Tentu hal tersebut membuat para non-ASN ini kecewa, sehingga diharapkan semua tetap sesuai porsinya. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pun berkali-kali menyampaikan terkait penyelesaian para tenaga honorer ini segera dirampungkan. Tapi apa boleh buat, masih menunggu satu hal, yaitu terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pun telah mendorong pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikannya sebelum masuk tahun baru 2024. Sementara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pendataan tenaga honorer melalui pengangkatan menjadi P3K ini paling lambat telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu Desember 2024, tahun depan. Dan ini pun setelah ditunda pelaksanaannya per November 2023 tahun ini. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, akan ada dua kategori, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
Hal itu sontak membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pembagiannya dilihat dari segi apa? Apa kira-kira yang membedakan honorer sehingga bisa dialokasikan menjadi dua, satu arah untuk P3K penuh waktu dan juga untuk P3K paruh waktu. Jadi Komisi 2 DPR RI pun telah memberikan sinyal terkait tenaga honorer yang akan masuk P3K per time atau paruh waktu di tahun 2024 tahun depan. Meskipun telah memaparkan terkait kriteria honorer yang akan dialihkan menjadi P3K per time, namun belum dibeberkan secara panjang lebar terkait dengan hal tersebut. Jadi, berdasarkan sinyal dari Komisi 2 DPR RI, besaran gaji honorer yang diterima selama ini dapat menjadi kriteria pengangkatan. Ini akan menjadi patokannya nanti dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Kenapa? Karena memang ada satu ketentuan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, terutama yang paruh waktu. Salah satunya bisa mencari tambahan kerja di luar, kemudian tidak pakai baju dinas, dan jam kerjanya tertentu saja. Jadi berdasarkan sinyal dari Komisi 2 DPR RI, besaran gaji yang diterima selama ini dapat menjadi kriteria pengangkatan. Hal itu disebut sebagai kisi-kisi atau acuan dalam mekanisme pengangkatan non-ASN ini. Jadi untuk kategori P3K per time ini, yakni honorer yang selama ini menerima gaji 600.000. Jadi besaran gaji tersebut bisa jadi akan menjadi patokan dalam pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time. Kemudian para tenaga honorer juga bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, yang selama ini gaji bulanannya telah sesuai dengan range gaji P3K tentunya. Dengan keadaan seperti itu, maka jelas bahwa pengangkatan P3K nantinya itu banyak yang bermuara pada P3K per time atau P3K per waktu. Meskipun kesempatan fresh graduate masuk menjadi pegawai dengan kontrak kerja, tapi diharapkan para honorer juga memiliki peluang yang lapang dan jadi prioritas. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu dikaji oleh Bapak Ibu ya, sesuai dengan kriteria yang tadi disampaikan, lalu arahnya kemana, apakah ke paruh waktu atau ke penuh waktu. Demikian informasi terkait mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih.